kalau kita melihat perempuan atau wanita itu mempunyai mulut yang kecil, kemudian dari jari-jarinya pendek, itu artinya mispi-nya itu biasanya juga kecil dan pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BND Rista Channel yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur, Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata. Video Bunda kali ini, Bunda akan menyajikan bagaimana 9 bentuk mispi pada wanita dilihat dari bentuk wajahnya menurut Primbon Jawa. Bagaimana video Bunda selengkapnya? Silahkan sahabat-sahabat Bunda tonton videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar apabila Bunda menyajikan video terbaru Bunda akan ada notifikasi ke handphone dari sahabat-sahabat Bunda sekalian. Salam sejahtera bagi sahabat Bunda. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan Bunda adalah hal-hal yang masih berkaitan dengan Primbon Jawa, terutama adalah Primbon tentang asmaragama. Jadi di dalam Primbon asmaragama, sesepuh kita dulu masyarakat Jawa ini banyak hal tentang keharmonisan rumah tangga dan percintaan yang dibahas pada Primbon asmaragama. Yang ada di Primbon asmaragama ini, kalau diucapkan agak nyeleneh dan agak jorok sedikit. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan saja, agar sahabat Bunda yang belum paham bisa mengetahui yang ada di Primbon asmaragama ini. Bahasan Bunda kali ini, cara mengetahui bagaimana kondisi mispi ya sahabat Bunda. Mungkin sahabat Bunda paham, yaitu organ vital perempuan. Untuk mengetahui organ perempuan atau mispi itu bisa dengan melihat wajahnya saja. Jadi dengan cara melihat wajahnya saja, atau dengan matanya, atau dengan bibirnya, itu kita bisa melihat bagaimana kondisi mispinya. Yang pertama adalah untuk mengetahuinya, kalau kita melihat perempuan atau wanita itu mempunyai mulut yang kecil, kemudian dari jari-jarinya pendek, itu artinya mispi-nya itu biasanya juga kecil dan pendek. Kemudian cenderung di dalam mispi-nya itu tidak terlalu besar. Ini ciri yang pertama. Jadi yang mulutnya kecil, kemudian jari-jarinya pendek, itu mispi-nya kecil dan pendek.
Kemudian rongga intimnya tidak terlalu besar. Kemudian di dalam primbon asmaragama, kalau wanita yang mempunyai bibir besar dan tebal, jadi bibirnya itu besar dan tebal, itu mispinya lebar dan tebal. Kemudian yang nomor 3, ini juga disebutkan di dalam primbon asmaragama itu, kalau kita melihat wanita itu matanya dalam, agak meleng, dalam, itu mispinya juga agak dalam. Nah, ini juga sudah diteliti oleh para leluhur dan kebanyakan sudah turun-temurun ilmu ini berabad-abad. Kemudian yang nomor 4, ini untuk melihat mispinya, yang kelopak matanya tipis. Ininya kelopak matanya tipis, biasanya wanita atau perempuan yang matanya tipis itu mispinya itu dalam, artinya rongga mispinya itu dalam. Kemudian yang nomor 5, apabila kelopak matanya tebal, jadi kalau wanita mempunyai kelopak matanya tebal, itu mempunyai mispi yang dimilikinya itu tidak terlalu dalam. Jadi yang kelopak matanya tebal itu artinya mispinya tidak terlalu dalam. Yang selanjutnya di dalam primbon asmaragama, bahwa wanita atau perempuan yang matanya menonjol itu biasanya mispinya itu sangat pendek, jadi tidak terlalu dalam. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 7, itu dikatakan juga bahwa kalau mata perempuan atau wanita itu rabun jauh, itu biasanya mispinya itu dalam. Kemudian Bunda lanjutkan lagi yang nomor 8. Jadi dengan melihat wajahnya itu tadi, kalau matanya besar dan belok, semakin besar matanya dan belok, itu biasanya perempuan tersebut mispinya juga besar. Artinya semakin belok matanya, biasanya mispinya juga semakin besar. Itu yang disebutkan asmaragama tersebut ya sahabat Bunda. Yang nomor 9, bila seorang perempuan atau wanita mempunyai mulut yang lebar dan bibirnya tipis, mulutnya lebar dan bibirnya tipis, biasanya mispinya sempit dan dalam. Nah, itu pertanda atau ciri untuk mengetahui mispinya seorang perempuan atau wanita dilihat dari wajahnya. Jadi ini sebagai pengetahuan saja, tidak untuk dicoba-coba ya sahabat Bunda. Jadi ini sebagai tinggalan leluhur kita dari si mbah-mbah kita yang terbentuk di dalam primbon asmaragama. Jadi primbon asmaragama itu membahas secara lengkap ciri-ciri ataupun bagaimana rumah tangga yang harmonis itu tertera di dalam primbon asmaragama. Jadi bahasan kita kali ini sebagai pengetahuan saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bagi sahabat Bunda yang sudah menonton
video Bunda kali ini, silahkan sahabat Bunda tinggalkan komentar di bawah. Nah, sahabat Bunda, terima kasih atas perhatian sahabat Bunda. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.